Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Dan izinkan kami sekeluarga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kita hayati beberapa hari yang lalu. Kita bersyukur kita punya Allah yang bukan hanya bangkit, tetapi juga yang naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita semua. Kali ini kita akan disapa kembali oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Bapa yang penyayang, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan kenaikannya kami rayakan bersama. Di mana perpisahan dengan Yesus saat itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menyedihkan, tetapi justru sesuatu yang membawa sukacita dan semangat di hati para murid. Maka tolonglah kami, para murid Yesus di masa kini, agar semangat kenaikan itu tetap ada dalam diri kami. Dan bantu kami ketika sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Buka mata, hati, telinga, dan seluruh bagian dari hidup kami untuk Tuhan isi. Tuhan penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Engkaulah yang memperlengkapi ia dengan apa yang diperlukan untuk menyampaikan sabda ini. Dan segenap hamba-Mu di tempat kediaman kami masing-masing, yang sudah membuka seluruh bagian dari hidup dan diri kami, kiranya Engkau juga yang mempersiapkan kami semua untuk menyambut firman-Mu dengan sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini merupakan bagian dari perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau merenungkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Pembacaan Alkitab kita hari ini, bahkan seluruh perikopnya, merupakan untaian kata yang begitu indah. Dari judul perikopnya saja, kita tentu sudah tersentuh. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, yang memang diawali dengan permohonan kepada Sang Bapa terkait dengan diri Yesus sendiri. Permohonan supaya permuliakanlah aku, karena aku telah mempermuliakan engkau, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Permuliakanlah aku karena aku telah menyampaikan firman-Mu. Dan para murid telah tahu bahwa kita adalah satu. Sang Bapa dan Anak adalah satu. Dan kemudian permohonan berikutnya terkait para murid. Berulang-ulang Yesus menyampaikan, Yesus mengingatkan kepada Sang Bapa bahwa para murid adalah milikmu. Mereka adalah milikmu. Setidaknya itu tercantum di ayat 6 dan ayat yang ke-9. Dan Yesus kemudian berkata lagi, aku berdoa untuk mereka. Waktu aku bersama-sama dengan mereka, mereka terjaga, mereka terpelihara, tetapi sesaat lagi aku tidak bersama-sama dengan mereka. Maka aku memohon kepadamu, ya Bapa yang kudus. Itu yang Yesus sampaikan. Aku berdoa kepadamu. Ada beberapa pokok doa yang Yesus sampaikan terkait keadaan para murid. Yang terkenal, dan itu juga ada di ayat yang ke-11 yang disebut dengan ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Tetapi saat ini kita akan melihat berdasarkan teks pembacaan Alkitab, juga tema pada hari ini. Ada pokok doa lain yang begitu indah yang Yesus sampaikan kepada Sang Bapa untuk para muridnya. Dan itu juga tercantum di ayat yang ke-11. Apa itu doanya? Yaitu, peliharalah mereka dalam namamu.
Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari mencantumkan, jagalah mereka dengan kekuasaan nama-Mu. Aku tidak lagi dalam dunia, tetapi mereka murid-muridku tetap di dalam dunia dengan segala dinamikanya, dengan segala pergumulannya. Maka Yesus pun berdoa kepada Sang Bapa, peliharalah mereka, jagalah mereka. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini kita melihat bagaimana permohonan atau doa Yesus yang didasari oleh kasih kepada murid, didasari kepedulian, bahkan mungkin ada terbersit sedikit kecemasan akan kelangsungan kebersamaan para murid. Tapi hari ini kita melihat bahwa ketika kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, dan saya, ketika kita para murid Yesus di masa kini ada sampai saat ini, maka itu berarti doa permohonan Yesus dikabulkan Sang Bapa. Kita masih ada di dalam dunia dengan ragam kesenangan dan kesusahan. Kita masih ada di dalam dunia dengan segala penderitaannya, entah karena sakit, penyakit, wabah, bencana, ragam persoalan yang kadang membuat kita kehilangan akal sehat, membuat kita abai atau cuek dengan sekitar, membuat kita meratapi diri berlebihan, membuat kita tenggelam dalam rasa kesal. Namun saat ini, dalam kebaktian minggu ini, ketika kita masih berada di rumah masing-masing, kita diingatkan bahwa apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang kita rasakan, kita diingat dalam doa Tuhan Yesus sendiri kepada Sang Bapa. Doa itu bukan hanya sudah diucapkan, sudah terwujud, tetapi juga sedang diucapkan, sedang terwujud, dan akan terus diucapkan, akan terus terwujud. Kita dijaga dan dipelihara dalam kasih setia dan kekuasaan di dalam namanya. Maka cukupkanlah diri kita dengan keyakinan ini, bahwa pemeliharaannya tidak pernah berkurang atas kita. Cukuplah ini, bahwa kasih dan kekuasaannya ada di sepanjang jalan hidup kita. Maka ketika kita mulai ragu, mulai goncang, ucapkanlah terus berulang-ulang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa apapun yang aku alami, Engkau mengingat aku dalam doa. Ucapkan ini terus-menerus berulang-ulang, bahwa apapun yang dihadapi, aku pribadi yang berharga. Aku pribadi yang dicintai. Aku pribadi yang diingat. Aku pribadi yang dijaga, yang dipelihara. Aku pribadi yang diterima dan dirangkulnya dalam segala keberadaanku. Susah senangku, baik burukku, gagal dan suksesku, tangis dan tawaku, ratapan dan tarianku. Aku dirangkul. Maka cukuplah kasih pemeliharaannya itu membuat kita bersemangat lagi untuk melanjutkan, menyelesaikan karya atau pekerjaan panggilan yang Sang Bapa berikan kepada kita. Teladan sudah Yesus berikan. Maka sebagaimana teladan itu ditunjukkan, kita juga mau saling
mendoakan. Kita mau saling mengingat satu dengan yang lain di dalam doa, mengikat dan menguatkan persekutuan dan kekeluargaan, baik sebagai jemaat di Kampung Tengah, sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan, bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang esok hari akan merayakan ulang tahun. Bahkan lebih luas lagi, bagian dari bangsa ini, bagian dari dunia ini. Kita bawa dalam doa kepada Sang Bapa. Roh Kudus memampukan kita semua agar kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin.